Baik, langsung mulai saja ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat serta karunia-Nya yang tidak terhingga. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah hamba tersebut mampu untuk taat kepadanya. Karena perkara taat itu sesuatu yang tidak mudah. Ketaatan itu sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh seorang manusia. Karena ketahuilah bahwasanya di sana ada penghalang-penghalang. Ketika manusia ingin melakukan ketaatan, penghalangnya itu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya berupa jiwa yang mengajak kepada keburukan. Ketika seorang mampu untuk taat, berarti di sana ada apa? Ada jiwa yang ia berusaha untuk tundukkan. Karena tidaklah jiwa ini kecuali mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada keburukan. Tidak ada jiwa itu mengajak kepada kebaikan kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang ia itu terus berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirkan dalam hati kita ketika kita mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puji Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mampu taat, salah satu perjuangannya tundukkan hawa nafsu kita. Ini faktor internal. Belum lagi faktor eksternal, yang ketika ingin kita itu taat, seorang manusia ingin taat, di sana ada faktor luar yang mengganggu. Di antaranya yang paling besar adalah syaitan. Syaitan itu tidak ingin manusia tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu setan dari kalangan jin ataupun manusia. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Nas bahwasanya min qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang berikan waswas itu, yang memberikan efek buruk, bisikan buruk, gangguan untuk bisa taat itu dari kalangan jin dan manusia. Ini perlu perjuangan kita itu taat, perlu perjuangan kita melawan hawa nafsu kita melawan bisikan setan. Di antara ketaatan yang Allah berikan kepada kita semua adalah tadi kita bisa sholat berjamaah. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan dengan mempelajari ilmu agama. Karena di antara ketaatan yang paling besar setelah yang wajib-wajib adalah menuntut ilmu agama. Seorang insan ketika merasa berat untuk menuntut ilmu agama, maka tidak jadi masalah. Karena memang ketaatan itu berat. Tadi kita sudah bicarakan. Ketaatan itu berat. Di antara ketaatan yang paling besar adalah menuntut ilmu agama. Bahkan cukuplah yang menunjukkan keutamaan ilmu agama. Dengan menuntut ilmu agama seorang bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa seorang dimudahkan jalannya menuju surga ketika dia menuntut ilmu agama? Karena dengan menuntut ilmu agama terbuka pengetahuan seorang manusia terhadap agamanya. Karena seorang bisa taat itu, bisa tahu ini benar ini salah itu dengan belajar. Betapa banyak misalkan kita dulu itu melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Kenapa? Karena kita belum tahu. Setelah kita tahu, belajar dan belajar, oh ternyata ini bukan dari agama. Oh ternyata ini tidak diajarkan oleh Rasul. Sehingga apa? Kita tahu. Jadi dengan belajar itu kenapa disebutkan sebagai jalan menuju surga? Karena dengan belajar kita tahu mana kebenaran. Karena kebenaran itu tidak dinilai dengan perasaan kita. Kebenaran itu tidak dinilai dengan akal kita. Kebenaran itu tidak dinilai dengan adat istiadat kita. Tidak, kebenaran itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Telah kita singgung pada malam sebelumnya bahwasanya kebenaran, bahkan pokok dari kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, seorang tidak mungkin bisa tahu Al-Quran, tidak bisa tahu Sunnah, tidak mungkin tahu pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, kecuali dia harus belajar. Harus belajar. Bahkan ketika seorang belajar kemudian menghadiri majelis ilmu, maka itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Ketika seorang datang di majelis ilmu ini, Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah singgah. Ketika seorang melewati taman-taman surga, kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya singgah. Para sahabat heran. Para sahabat heran, kenapa ada taman-taman surga di dunia ini, sedangkan surga itu nanti di akhirat? Kata para sahabat, qalu ya Rasulullah ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khilaqud dzikr. Yang namanya taman-taman surga itu adalah majelis ilmu. Jadi majelis ilmu ini adalah taman-taman surga. Ketika kita dimudahkan untuk duduk di taman-taman surga, mudah-mudahan nanti kelak di akhirat kita masuk surga yang sesungguhnya. Karena hadis ini saling berkaitan. Yang tadi pertama, menuntut ilmu dapat mengantarkan ke surga yang sesungguhnya. Kemudian ketika orang duduk di majelis ilmu, dia berada di taman-taman surga. Oleh karena ketika seorang duduk di majelis ilmu, majelis yang benar, maka akan turun sakinah, ketenangan. Tatanazzalu alaihimus sakinah. Ketika seorang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sunnah Nabi Muhammad SAW, tatanazzalu alaihimus sakinah, turun padanya itu sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat meliputi dia. Bahkan disebut dalam hadis bahwasanya ada malaikat khusus yang tugasnya itu cari keliling majelis ilmu. Bahkan sampai bertumpuk-tumpuk ke langit dunia. Beliau mengabarkan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam ada malaikat yang tugasnya mencari majelis ilmu. Halumu ila hajatikum, ketika ada orang yang duduk majelis ilmu, dikaji Al-Quran, dikaji Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ketika malaikat ada di situ, halumu ila hajatikum, kesini kepada keperluan kalian. Kalian tugasnya menuntut, mencari majelis ilmu, di sini ada yang dikaji Al-Quran, dikaji Sunnah dengan pemahaman yang benar. Oleh karenanya wahafathumul malaikat, malaikat itu meliputi dia. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang di majelis ilmu di sisinya, di sisi para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana, di atas arsy, beliau menyebut fulani majelis ilmu, fulani majelis ilmu, disebut nama kita, subhanallah. Oleh karenanya kata para ulama apa? Beruntung orang-orang yang sebut namanya di langit sana. Kenapa? Karena dia sering di majelis ilmu. Oleh karenanya nanti ketika seorang itu meninggal dunia, ketika orang itu soleh apa? Dia akan dikenal di langit. Disebut dalam hadis bahwasanya ketika nanti wafat seseorang itu, seorang mukmin dibawa ke atas langit sana. Para malaikat sudah tahu kenapa nama fulan disebut. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Karenanya apa? Semangat untuk kita bisa belajar. Terlebih yang kita kaji ini sudah bahas kita pertemuan sebelumnya, kita para ulama kita Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah membahas tentang pokok-pokok agama, usul yang dengannya agama seorang tegak berdiri. Karena kita ketahui bersama bahwasanya tidak sesuatu itu kecuali ada usul, pokoknya pondasinya. Rumah ada pondasi. Semakin kokoh pondasinya, maka semakin menjulang tinggi buahnya.
Seakan kita saksikan pohon yang banyak buahnya rata-rata kokoh akarnya, kokoh pondasinya. Rumah yang bisa tinggi mewah, bahkan mungkin bisa ratusan lantai, kenapa? Pondasinya kokoh. Berbeda dengan orang yang pondasinya lemah, buahnya pun sedikit. Apa yang bisa dipetik darinya sedikit. Oleh karena Allah menyebutkan, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama'. Allah membuat perumpamaan bahwasanya kalimat yang baik, tauhid, akidah yang benar itu seperti pohon yang kokoh, membuahkan buah yang banyak di atasnya. Oleh karenanya, ketika seorang mulai mengkaji akidah yang benar, pemahaman yang benar, hendaknya dibarengi dengan amal. Ketika misalkan kita mengkaji kemarin tentang bid'ah, tentang ini, tentang itu, kita barengi dengan amal. Jadi jangan sampai kita, oh ini bid'ah, oh ini tidak ajarkan Rasul, tapi ternyata kita amalan ibadahnya kurang, hanya keras saja kepada kaum muslimin, kita tidak berlaku lembut. Enggak, kita membarengi apa yang telah kita belajar di berupa akidah, manhaj, cara yang benar, pemahaman yang benar, dengan ibadah yang benar, dengan akhlak yang baik, dengan muamalah yang bagus. Karena ini apa? Hendaknya kita perhatikan dan terus pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang akan kita pelajari. Allahumma. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kitab. Poin pembahasan yang ke-16. Kita masuk ke poin 16. Berkata penulis rahimahullahu taala al-Imam Ahmad bin Hanbal, wal imanu bil mizan yaumal qiyamah kama jaa. Poin ke-16 yaitu beriman adanya mizan atau timbangan kelak pada hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Jadi di antara pokok usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu beriman kelak di hari kiamat ada mizan, timbangan. Apa yang ditimbang? Yaitu berupa kebaikan dan keburukan. Yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Akan ditimbang seorang hamba pada hari kiamat sampai ada seorang hamba itu yang timbangnya itu ringan sekali, sampai tidak sampai sehelai sayap nyamuk, saking ringannya. Dan ketahuilah bahwasanya kelak di hari kiamat yang ditimbang itu bukan berdasarkan berat atau tidaknya daging seorang, tidak, akan tetapi berdasarkan amalannya. Disebut dalam hadis bahwasanya Ibnu Mas'ud ketika manjat pohon kemudian terlihat betisnya, diketawakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa kalian mentertawakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kata para sahabat yang lain, kelihatan kecil betisnya. Kata Nabi SAW, demi Allah, seandainya nanti Ibnu Mas'ud ditimbang pada hari kiamat, dia itu lebih berat timbangannya daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud, kalau orang yang pernah haji atau umrah di Madinah pernah lihat bagaimana besarnya itu. Nah, kata Nabi SAW, Ibnu Mas'ud itu beratnya lebih berat daripada Gunung Uhud. Karena yang jadi patokan itu bukan besar atau tidaknya tubuh seorang, akan tetapi amalan dia. Semakin besar amalan seseorang, amal kebaikannya tentu akan besar amal kelak timbangan kebaikannya pada hari kiamat. Kemudian wa tuzalu a'malul ibad kama jaa fil athar. Begitupun akan ditimbang amalan seorang hamba. Jadi seandainya kita memperhatikan, para ulama sudah menjelaskan, kelak pada hari kiamat ditimbang itu 3. Yang pertama ditimbang orangnya, yang kedua ditimbang amalannya. Karena amalan itu kelak pada hari kiamat bisa berbentuk apa? Wujud. Dan ini sudah datang dalam hadis bahwasanya kelak di alam kubur itu ada seorang yang itu rupanya baik jika dia beramal soleh. Dia beramal soleh di dunia ini, kemudian kelak di alam kubur itu akan datang amal solehnya berupa wujud yang indah, yang baik, yang bagus. Dan ingat, ketika kita berbicara masalah gaib, maka akal kita kesampingkan. Ketika hadis mengatakan bahwasanya amal akan ditimbang, akan berwujud, ya sudah kita benarkan. Jangan sampai apa? Tolak dengan akal. Kita sudah bahas sebelumnya. Di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak khobar atau berita yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya.
Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, akan ditimbang juga berupa catatan amal seseorang. Karena tidaklah kita berbicara kecuali dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada sesuatu yang diucapkan oleh manusia kecuali dicatat oleh para malaikat pencatat di sebelah kiri dan kanan kita. Dan kelak apa? Catatan tersebut akan ditimbang. Bahkan sebelum ditimbang, catatan tersebut akan dibagikan kepada kita. Subhanallah. Jadi ibarat mungkin kalau sekarang itu apa? Ya, seorang dicatat, kemudian nanti catatan tersebut diberikan kepada orang yang melakukannya. Ini mengerikan sekali. Karena kelak pada hari kiamat itu ada dua golongan yang menerima buku catatan amalnya. Ada yang menerima dengan tangan kanannya. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia pedenya, di inilah kitabku, baca kitabku. Kenapa dia pede? Ini amalan baik yang saya lakukan di dunia. Kata orang tersebut, ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu mulakin hisabiyah. Aku telah meyakini bahwasanya dulu aku di dunia ini aku yakin akan dihisab oleh Allah. Ya, seorang ketika yakin akan dihisab oleh Allah, otomatis dia ucapannya baik, amalannya yang baik. Sehingga kalau ucapannya baik, amalannya baik dicatat oleh para malaikat yang baik-baik. Sehingga kelak pada hari kiamat menerima yang baik-baik. Ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu mulakin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhoi. Hidupnya nanti pada akhirnya diridhoi, sesuatu yang nikmat. Berbeda dengan kelompok yang satu yang lagi menerima dengan tangan kirinya. Ya laitani lam uta kitabiyah. Dia mengatakan, duhai seandainya kitab ini tidak diberikan kepadaku. Dia berangan-angan apa? Sudah saya tidak diberikan kitab yang jelek ini. Kenapa? Bukunya tulisannya jelek semua. Yang ia lakukan jelek semua, yang dia ucapkan jelek semua. Ya laitani kanatil qadiyah. Seandainya mati itu terakhir bagiku. Sudah, seandainya aku mati kemudian tidak dibangkitkan lagi. Dia berangan-angan supaya dia mati kemudian tidak dibangkitkan lagi. Ma'agna anni maliyah. Dia berkata, tidak bermanfaat hartaku. Subhanallah. Kelak pada hari kiamat harta itu tidak bermanfaat. Ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku hilang semua. Sudah, harta tidak bermanfaat, kekuasaan tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kelak pada hari kiamat itu anak tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat. Sudah, yang bermanfaat hanya amal soleh. Oleh karena kita ini di dunia udah fokus sama amal soleh. Urusan misalkan orang ngomong ini ngomong itu nggak peduli. Yang jelas apa? Ketika kita beramal soleh, cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kelak pada hari kiamat itu apa? Yang tanggung jawab kita sendiri. Orang lain tidak tanggung jawab. Bahkan kelak pada hari kiamat itu apa? Yauma yafirul mar'u min akhi. Seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dia akan lari dari ibunya, dari ayahnya, lari. Kenapa? Nafsi diriku. Kenapa? Pada hari kiamat sudah sibuk dengan urusannya di masing-masing. Jangan kita, jamaah muslim rahimakumullah, para nabi saja ketika di hari kiamat nafsi diriku. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh karena apa? Sibukkan dengan bermanfaat. Karena tadi salah satu apa yang kelak akan ditimbang adalah amal catatan kita. Semua kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bukan hanya sekedar catatan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia beramal kebaikan meskipun kecil, maka dia akan melihat pahalanya, balasannya. Begitupun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kecil, amal keburukan, dia akan melihat efeknya, buruknya nanti pada hari kiamat. Bahkan jamaah muslimin rahimakumullah, seorang ketika beramal soleh, sebelum di akhirat kelak balasannya, di dunia sudah ada balasannya. Ketika seorang membiasakan untuk taat, membiasakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan jalankan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Allah perintahkan dia yakini, maka akan dimudahkan oleh Allah urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kemudahan, beri solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Ada masalah di dunia ini, tapi Allah akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena orang yang bertakwa itu dia apa? Dijalankan apa yang Allah perintahkan, dia tinggalkan apa yang Allah larang, dia yakini apa yang Allah perintahkan. Ini efek baik di dunia ini berupa orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya orang yang maksiat,
Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tasqasu bihil absar. Jangan kira engkau lalai, Allah itu membiarkan orang yang zalim, orang yang bermaksiat. Allah tidak mungkin biarkan. Allah tunggu kelak pada hari kiamat baru Allah siksa. Di dunia ini Allah apa? Kasih peringatan. Dia tidak kembali, kelak pada hari kiamat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Orang yang bermaksiat itu pasti hatinya gundah, tidak tenang. Permasalahan bertubi-tubi tidak selesai, belum beres muncul terus. Kenapa? Dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian berupa musibah disebabkan dosa kalian. Jadi kalau misalnya kita ditimpa oleh musibah, istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita apa? Beristirja, kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kemudian ini disebabkan dosa kita dan lain sebagainya. Baik. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, wal imanu bihi, dan hendaknya apa? Seorang insan beriman terhadap mizan tersebut. Nah, ketika ada yang berkata seperti ini, berarti otomatis di sana ada firqah, golongan sesat yang mengatakan mizan itu timbangan tidak ada. Padahal apa? Jelas dalilnya. Bahwasanya mizan atau timbangan itu akan ada kelak pada hari kiamat. Wa tasdiqu bi, dan hendaknya seorang manusia juga membenarkannya. Wa i'radu amman radda dzalika wa tarku mujadalati, dan berpaling dari orang-orang yang menolak adanya mizan dan tidak usah berdebat sudah. Masalah gaib kita sudah singgung sebelumnya. Kalau kita sudah yakin sudah, kemudian ada yang mendebat gini, enggak usah, tinggalkan saja. Dalil yang jelas, perkataan para ulama jelas. Kalau ada yang mendebat, sudah, saya tidak perlu debat denganmu karena saya sudah yakin dengan agama saya. Dalilnya jelas, bahwa mizan itu ada, ya sudah, ngapain debat? Ini masalah gaib. Kalau masalah itu sudah, tugas kita adalah taslim, tunduk, patuh, pasrah, tidak menolak dengan akal. Sebagian orang menolak dengan akal. Kalau mizan berarti nanti di akhirat itu seolah misalkan di dunia enggak usah dipikirkan dengan akal. Kemudian jamaah muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya wa naba'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an. Kelak pada hari kiamat itu akan diletakkan mizan yang adil, tidak dizalimi seorang pun di kelak pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'an, satu jiwa pun tidak ada yang zalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, bahkan jika ada sesuatu yang kecil, baik kebaikan atau keburukan, kami akan datangkan kata Allah, akan ditimbang. Jadi ketika kita beramal, jangan lihat besar atau kecilnya. Ketika kita mau beramal kebaikan, wah itu mah kecil, mau sedekah cuma punya 2.000, kecil mah enggak, sedekahkan saja. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian menganggap remeh kebaikan meskipun kecil. Karena bisa jadi yang kecil tersebut justru mengantarkan kita ke surga. Disebut dalam hadis bahwasanya ada seorang masuk surga, mudah masuk surga hanya dengan menyingkirkan gangguan dari jalan. Subhanallah, mungkin dilihat sepele. Gangguan dari jalan kaum muslim, kalau misalkan ada gangguan tersebut terganggu, dia singkirkan, kemudian dia masuk surga disebabkan. Bahkan ada pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan memberi makan, memberi minum seorang anjing. Jadi jangan la tahqiranna minal ma'ruf fi syari'ah. Jangan remehkan perkara baik meskipun kecil. Walau antol ka akhaka biwajhin talqin, meskipun kau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan senyum, senyum kita sebarkan. Kita misalkan yang memelihara sunnah Nabi SAW, memanjangkan jenggot dan sebagainya, amal-amalan, hendaknya apa? Jangan gilboh, jangan keras kepada kaum muslimin itu. Kita keras dalam artian misalkan amalan itu urusannya, tapi muamalah tetap baik, salah, senyum, sapa. Jangan sampai apa? Kita tuh dianggap garang, dianggap keras. Kalau misalkan yang jenggot ciri khasnya itu apa? Kerung, abus apa? Abus itu cemberut, enggak. Kita itu apa? Tampakkan sunnah. Di antara sunnah itu apa? Senyum, salah, sapa. Bahkan tanya kabar. Dengan ini apa? Insya Allah akan tersebar dakwah ini. Bahkan apa? Kalau ada uang, kasih hadiah. Kenapa? La tahqiranna minal ma'ruf fi syai'a. Begitupun masalah kejelekan jangan anggap kecil, meskipun itu jelek, kecil, tinggalkan saja. Karena yang jelek meskipun kecil itu akan kita lihat hasilnya. Kata penyair, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasab. Jangan engkau remeh dosa-dosa kecil, jangan engkau remehkan sesuatu yang kecil,
Karena gunung yang besar itu tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. 1, 2, 3 jadi gunung. Kenapa? Kumpulan kerikil-kerikil. Begitupun disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang melakukan dosa kecil ibarat apa? Ada ranting dikumpulkan. Ranting itu kecil. Kumpulkan sehingga sudah besar bisa membakar. Ini kita belajar akidah, belajar manhaj, tetap ujung-ujungnya itu apa? Itu tetap ujung-ujung. Kita belajar akidah yang benar, manhaj yang benar, cara yang benar dalam beragama, ujungnya tetap di beramal itu. Karena wasilah ilmu ini kita pelajari wasilah untuk kita beramal. Al-ilmu bila amal kasyajar bila saman. Seorang berilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa berbuah, kurang manfaat. Kemudian wakafa bina hasibin, cukuplah kami yang menghisab. Allah yang akan menghisab seorang hamba. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya kelak pada hari kiamat ada mizan, ada timbangan adalah sabda Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat. Yang kalimat tersebut khafifatan, ringan. Jadi ringan untuk diucapkan, akan tetapi thaqilatani fil mizan, berat timbangan. Oh, berarti ini ditimbang. Berarti nanti subhanallah bihamdi itu akan ditimbang amal itu. Habibatani arhaman, dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kita kalau misalkan lagi tidak ada kegiatan, kita lagi di jalan, perbanyak zikir. Perbanyak mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Karena dua kalimat tersebut meskipun ringan, berat timbangannya kelak pada zikir. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya di antara amal yang tidak memerlukan modal, yang sedikit, yang semua orang bisa melakukannya, mau kaya mau miskin, mau laki-laki mau perempuan, mau tua ataupun muda, adalah berzikir. Zikir itu mudah, akan tapi jarang kita melakukannya. Kenapa? Karena tadi setan tidak ingin kita berzikir, memberikan waswas, kemudian jiwa juga tidak mau untuk berzikir, paksakan zikir. Dia pada ngulang nggak jelas apa? Zikir supaya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, poin ke-17. Wa anna Allah yukallimu al-ibadah yaumal qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman. Di antara pondasi pokok usul akidah Ahlussunnah adalah beriman bahwasanya Allah akan mengajak bicara seorang hamba kelak pada hari kiamat. Nih, ingat, masalah gaib itu masalah yang tidak bisa dicerna dengan penglihatan kita, pendengaran kita. Dalam artian apa? Kita tidak bisa menyaksikan yang masalah gaib itu. Dan salah satu yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya kelak seorang hamba akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti diajak bicara oleh Allah. Kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanya, masa itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, antara dia dengan Allah tidak ada penerjemah. Kan Allah yang menciptakan bahasa, Allah tahu. Meskipun kita nggak bisa bahasa Arab, misalkan nanti terserah Allah. Masalah kita Allah berbicara masalah apa, bahasa apa, Allah. Yang jelas kita kelak pada hari kiamat akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, dan kita beriman bahwasanya seorang hamba akan diajak bicara dan membenarkannya. Jangan sampai menolak. Ingat, ini pondasi yang sering anak ulang-ulang, bahwasanya masalah gaib itu sudah taslim. Seorang hamba itu taslim, tunduk, gak usah pakai akal. Ini jalan selamat. Dalam masalah gaib itu, masalah yang kita tidak lihat, apa hendaknya taslim. Karena masalah akhirat itu semuanya gaib. Masalah akhirat dari mulai seorang hamba meninggal dunia, bagaimana nanti dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian nanti akan masuk alam kubur, ditanya oleh Munkar Nakir, kemudian dibangkitkan, kemudian ditanya, dihisab, kemudian ditimbang, kemudian dibagikan buku catatan amal, kemudian nanti sirat, haud dan lain sebagainya sampai surga neraka, itu semua gaib. Hendaknya kita meyakini apa-apa yang datang dari hadis, datang dari Al-Quran. Karena perkara gaib itu cuman bisa kita ketahui melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala di awal kitabnya yang mulia Al-Qur'an, setelah Al-Fatihah, Allah berfirman Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada ghaib. Karena yang rata-rata akidah itu pembahasannya apa? Rata-rata, tidak semuanya, kebanyakan itu ghaib. Perkara yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita, tidak bisa dengar dengan pendengaran kita, tidak bisa kita rasakan dengan anggota tubuh kita. Kemudian selanjutnya poin yang ke-18 yaitu wal imanu bil haud wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuhu. Poin yang ke-18 yaitu beriman terhadap adanya haud. Haud itu telaga. Jadi di antara pokok pondasi Ahlus Sunnah yaitu beriman adanya haud, telaga Nabi Muhammad SAW. Karena tidaklah setiap nabi itu kecuali dia punya telaga masing-masing, dan setiap umat akan meminum atau akan diberikan izin untuk meminum dari telaga nabinya, kecuali ada orang-orang yang ditolak. Jadi kelak pada hari kiamat ada yang datang dari umat Nabi Muhammad SAW, datang kepada telaga Nabi Muhammad SAW, kemudian ditolak, diusir. Apa salah satu alasannya itu? Yaitu dia mengadakan sesuatu yang baru di dalam agama. Dia akan melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Sebagaimana disebut dalam hadis bahwasanya kelak akan ada umat Nabi Muhammad SAW datang kepada telaga Nabi Muhammad SAW, kemudian diusir. Kata Nabi SAW, ummati ummati, Allah itu umatku, umatku. Kenapa Nabi SAW tahu bahwasanya itu umatku? Karena nanti kaum muslimin umat Nabi SAW itu akan terlihat bekas wudunya. Akan terlihat bekas wudunya. Nabi SAW ketika melihat ada umatnya, umatku, umatku, diusir. Kata Allah SWT, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Wahai Muhammad SAW, kamu tidak tahu apa-apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal dunia. Ada yang murtad, ada yang melakukan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi efek buruk dari bid'ah apa? Nanti kelak pada hari kiamat, naudzubillah, bisa jadi diusir dari telaga Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW mengetahui hal tersebut apa? Sukon, jauh engkau, gak usah mendekat kepadaku, meskipun engkau umatku, tapi engkau mengadakan sesuatu yang tidak aku ajarkan. Sukon, diusir, pergi, menjauh. Kemudian di antara dalil bahwasanya haud itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kau al-kautsar. Al-kautsar salah satu tafsirnya adalah sungai dari surga yang kelak airnya itu mengalir ke haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu sifat haud luar biasa. Masiratu syahrin. Panjangnya itu, lebarnya itu sejauh sebulan perjalanan. Ditempuh dengan onta tentunya. Ini karena berbicara di zaman Nabi SAW. Seorang misalkan menempuh perjalanan selama sebulan dengan onta seluas itulah haud. Kemudian wa ma'u abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa rihuhu atyabu minal misk. Kemudian wanginya itu lebih harum daripada misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Kemudian cangkir-cangkirnya banyak seperti banyaknya nujum itu bintang di langit. Luar biasa apa? Haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man yashrabu minhu fala yadhma'u abada. Barang siapa yang minum dari haud tidak akan haus selama-lamanya. Subhanallah. Ini salah satu faidah seorang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kelak pada hari kiamat akan diberikan minum yang mana ketika minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Karena kelak pada hari kiamat itu mengerikan. Seorang di padang mahsyar itu yuhsyarun nasu uratan ghullan buhman. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Subhanallah, Aisyah radhiyallahu anha heran ketika mendengar hadis ini. Ya Rasulullah, an-nasu yanzuru ba'duhu ba'dhan. Ya Rasulullah, manusia kalau telanjang berarti saling melihat dong. Kalau bahasa kita seperti ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalika. Perkaranya berat, perkaranya lebih mengerikan. Tidak kepikiran melihat orang lain, diriku saja bagaimana?
Bahkan kita bisa saksikan orang yang misalkan naudzubillah kebakaran, dia tidak perlu mungkin lagi mandi, dia langsung lari keluar. Kenapa? Karena takut kebakar, daripada kebakar mending telanjang. Dan ini pernah saksikan misalkan kita ada berita seorang lari dari keruntuhan bangunan tanpa berbusana. Kenapa? Karena perkara yang ngeri, apalagi hari kiamat. Dibangkitkan tidak beralas kaki, kemudian tidak berbusana, kemudian tidak berhitan, komplit sebagaimana awal dia dilahirkan, tidak ada yang kurang. Yang bermanfaat lantas apa? Amal, kembali ke amal. Seorang nanti kelak pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kenapa amalnya jelek? Dia tenggelam dengan keringatnya. Ada yang dia dibangkitkan dalam keadaan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia beramal saleh. Ini faedah, ujungnya akidah itu tetap kaitannya dengan amal. Kita itu belajar akidah tetap harus apa? Nanti semangat dalam beramal saleh. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh penulis Imam Ahmad rahimahullah taala, arduhu mislu tulihi. Masyarakat tasyarih sudah jelaskan tadi, aniyatu ka'adadin nujum as-sama ala ma sahhat bihi al-akhbar min ghairi wajhin. Kemudian selanjutnya poin ke-19 yaitu wal imanu bi adzabil qabri, beriman adanya azab kubur. Beriman adanya azab kubur. Jadi di antara usul fondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya azab kubur hakun, benar adanya. Karena tidaklah seorang meninggal dunia kecuali kelak dia mendapatkan dua kondisi dalam kuburnya. Ada orang yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan azab kubur. Jangan sampai Ustaz, tapi kalau misalnya kita gali orang yang baru lahir, yang baru meninggal dunia dikubur, kemudian kita misalkan gali lagi nggak jadi apa-apa, misalnya jangan masalah akal. Sudah beda zaman. Kalau misalkan sudah meninggal dunia, sudah masuk perkara gaib, tidak ada akal masuk di sana. Makanya apa? Akidah Ahlussunnah kata Imam Ahmad rahimahullah adalah al-imanu bi adzabil qabri, beriman adanya azab kubur. Dan ini dalilnya jelas sebagaimana kita baca di setiap akhir tasyahud kita. Salah satu kita berlindung dari apa? Min adzabil qabri, dari azab kubur. Berarti kalau misalkan kita berlindung dari azab kubur, berarti azab kubur itu ada. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentara itu neraka di pagi hari dan sore hari. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Kemudian pada hari kiamat akan dikembalikan kepada adab yang lebih pedih. Kata para ulama apa? Ketika Fir'aun kelak pada hari kiamat dimasukkan ke adab yang lebih pedih, berarti sekarang dalam adab, tapi adabnya tidak seperti pada kiamat. Kapan adabnya? Di adab kubur sekarang. Itu penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi di antaranya. Makanya apa? Hendaknya seorang beriman terkait adanya adab kubur. Bahkan disebutkan dalam hadis ada penghuni kubur yang Nabi SAW lewat kuburan tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda bahwasanya dua penghuni kubur tersebut sedang diazab. Salah satu penyebab azabnya apa? Dia itu ketika kencing tidak dibersihkan, tidak dicebok, atau airnya kemana-mana. Kemudian yang satu yang lagi apa? Dia namimah, mengadu domba. Dia menukil perkataan A ke si B supaya apa? Supaya terjadi ketidakselarasan atau ketidakharmonisan. Kemudian selanjutnya poin ke-20 kata penulis Habibullah ta'ala rahimahullah ta'ala wa anna hadhil ummah tuftanu fi quburiha. Sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Kita semua akan diuji. Apa itu ujiannya? Wa tus'alu 'anil iman wa islam wa man rabbuhu wa man nabihu. Akan ditanya terkait keimanan, terkait Islam. Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu akan ditanya. Man rabbuk, siapa Tuhan? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyu, siapa nabimu? Subhanallah, seandainya kita misalkan mungkin berpikir ini diantara
rahmat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kelak kita akan ditanya 3 pertanyaan ini. Akan tapi ingat, 3 pertanyaan ini bukan dijawab dengan hafalan kita. Oh, Ustaz, saya mah sudah hafal jadi aman lah insyaallah. Enggak. Seorang akan menjawab 3 pertanyaan ini sesuai dengan amalan dia di dunia ini. Ketika dia mengamalkan syariat Islam, maka dia mampu menjawab dini al-Islam, agamaku adalah agama Islam. Ketika seorang tidak beragama Islam, tidak mengamalkan Islam, bagaimana dia mampu menjawab? Ketika seorang mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan dia lakukan, apa yang Allah larang dia tinggalkan, dia akan menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Begitupun seorang ketika dia menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, dia menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, mencontoh Nabi Muhammad SAW, dia mampu mengatakan Nabi Muhammad SAW, nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Karena bukan hanya sekedar hafalan. Kalau sekedar hafalan semua orang hafal. Bahkan disebutkan hadis apa? Seorang akan ditanya terkait 3 permasalahan ini, dia menjawab la adri. Apa itu saya tidak tahu. Setelah itu apa dia mengatakan? Sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan, aku mengucapkannya, aku ikut-ikutan saja. Nah, yang orang mengatakan Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, kemudian Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah agama Islam. Hanya sekadar ikut-ikutan, dia akan mengatakan sami'atun nasa yaquluna syai'an. Manusia mengucapkan sesuatu, maka aku akan mengikutinya. Ini dalil bahwasanya masalah agama itu jangan taklid, jangan hanya sekedar membel. Kata kiainya A, ikut A. Kata kiainya ikut B. Kata kiainya ikut C, ikut C. Ya, agama itu perlu dalil. Jadi jangan sampai kita misalkan ngikut, ternyata yang diikut adalah tidak benar. Bahkan sekarang ini misalkan kita mendengar sebagian cerita orang-orang awam itu, kiai saya itu mengatakan tahlilan itu nggak ada dalilnya. Maulid itu nggak dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi kan itu baik. Sesuganan, coba sesuganan diterima, subhanallah, masalah agama sesuganan. Jangan masalah agama, jangan sesuganan, harus ada dalilnya. Yang jelas ada dalilnya itu apa? Kita tidak mampu melaksanakannya, apalagi yang sesuganan yang belum jelas, sudah tinggalkan yang sesuganan itu apa? Fokus yang ada saja. Seandainya kita menerapkan syariat dari awal kita tidur sampai tidur lagi, kita tidak akan mampu menjalankannya dengan sempurna. Dari awal tidur kita tahajud, kita witir, kemudian kita berdoa istighfar, lanjut subuh, lanjut zikir setelah subuh, lanjut zikir pagi, kemudian saya itu sholat syuruk, kemudian kita itu apa nanti syariat misalkan ada duha lagi, kemudian nanti bisa lagi baca Quran, kemudian nanti zuhur, sebelum zuhur, setelah zuhur ada sunnahnya, selesai itu apa lagi sedekah, saya itu lagi mengunjungi orang tua, saya itu mengunjungi orang sakit, menganti fakir miskin, banyak sekali amalan itu. Apa yang buat-buat yang tidak ada contohnya. Allah alam bisa kita adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
لا إله إلا الله. Tapi kita lanjutkan dulu. Insya Allah isinya diakhirkan. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, di antara waktu yang paling afdal isya itu diakhirkan jika memang tidak memberatkan jamaahnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, wa ya'tihi munkarun wa nakir. Akan datang munkar dan nakir, mendatangi orang yang di dalam kuburan. Orang yang dalam kuburan akan didatangi oleh malaikat munkar nakir. Kaifa sya'allah wa kaifa arad. Sebagaimana Allah inginkan. Wal imanu bihi wa tasdiqu bih. Kita wajib beriman dan membenarkan. Orang yang nanti di alam kubur mampu menjawab 3 pertanyaan yang dilemparkan oleh malaikat, maka dia akan merasakan nikmat kubur. Disebutkan nikmat kubur itu, kuburan itu diluaskan sejauh mata memandang. Jadi misalkan mata memandang jauh yang sampai sana, seluas itu. Kemudian akan ditampakkan tempat duduknya di surga, dan dia akan ditemani amal soleh. Ketika dia merasakan nikmat seperti itu, ya Rabbi aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, wahai Tuhanku tegakkan hari kiamat, tegakkan hari kiamat. Kenapa? Dia ingin cepat-cepat masuk surga. Karena sudah diperlihatkan fulan tempat dudukmu di sana di surga. Dia cepat pengen masuk surga, akan tapi tidak bisa sampai hari kiamat. Kemudian ada orang yang tidak mampu menjawab 3 pertanyaan tersebut. Ujung-ujungnya naudzubillah adab kubur. Adab kubur disebutkan apa? Disempitkan itu kuburan. Kemudian akan ditampakkan tempat duduknya di neraka. Kemudian dia ditemani amal buruknya. Dia mengatakan, ya Rabbi la taqimis sa'ah, wahai Rabbku jangan tegakkan hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Dia mengetahui jika hari kiamat dia akan masuk ke adab yang buruk, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga faedah bagi kita. Hendaknya di dunia ini fokus untuk beramal. Jangan pedulikan omongan orang lain. Kita di alam kubur itu sendiri. Gak ada yang namanya di alam kubur itu kita meninggal dunia mau yang menemani. Gak ada. Kita di alam kubur itu sendiri. Ngapain peduli omongan orang? Fokus beribadah, kemudian bermuamalah tetap baik kepada orang lain. Ketika kita misalkan ibadahnya berusaha untuk baik, kemudian muamalah sama orang lain sudah berusaha untuk baik, ternyata orang lain tetap buruk kepada kita, itu bukan urusan kita. Karena kelak pada kiamat itu cuma kita itu sendiri mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Ini diantara poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya poin ke-21. Wal imanu bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman terhadap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara akidah, di antara usul pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian kelompok yang mengingkari adanya syafaat. Syafaat Nabi SAW yang paling besar adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu apa? Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya perkara makhluk diputuskan. Karena kelak pada hari kiamat manusia itu ketika dibangkitkan tidak langsung diadili. Tidak langsung diadili. Mereka menunggu sampai mereka mencari syafaat, pertolongan. Datang kepada Nabi Adam tidak bisa, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sujud kepada Allah di hadapan Allah di bawah arsy-Nya. Beliau meminta kepada Allah SWT supaya diselesaikan perkaranya, diadili manusia itu. Ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Nabi Muhammad SAW, angkat kepalamu karena sedang sujud. Wasfa' tusyaffa', mintalah syafaat akan diberi oleh Allah SWT. Sal tu'ta, mintalah akan diberi. Ini dalil bahwasanya syafaat itu diminta dari Allah.
Jangan minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW minta syafaatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yasfauna, tidak ada syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Jadi tidak boleh misalkan wahai Nabi Muhammad beri aku syafaat, tidak. Yang benar seperti apa? Ya Allah izin, saya meminta kepadamu agar engkau mengizinkan Nabi Muhammad SAW beri syafaat kepadaku. Jadi mintanya tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena syafaat itu bagian dari doa. Dan doa itu tidak diminta kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang nama syafaat itu ada dua. Yang pertama ada khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada selain Nabi Muhammad SAW. Yang khusus di antara tadi syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu khusus syafaat yang Allah spesialkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya selainnya tidak bisa. Tadi Nabi Adam tidak bisa, Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa, nggak bisa. Yang bisa Nabi SAW. Begitupun syafaat yang khusus adalah syafaat ketika manusia ingin masuk surga. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Nabi SAW mengetuk, minta izin untuk dibukakan pintu surga. Ada syafaat yang kaum mukminin pun bisa, yaitu diantaranya mengeluarkan orang yang ada di neraka. Tapi dengan syarat apa? Orang tersebut muslim. Adapun kafir apa? Dia selama-lamanya di neraka. Dia selama-lamanya neraka jika dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka haram baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian wa biqaumin yakhrijuna minan nari ba'da ma ihtaraku wa saru fahman. Di antara bentuk syafaat Nabi SAW adalah dikeluarkannya orang-orang yang ada di dalam api neraka, yang dia itu sudah terbakar dan menjadi arang. Subhanallah. Seorang kalau misalkan dibakar di dunia ini, naudzubillah apa? Menjadi arang, menjadi debu. Kurang lebih dia, neraka itu seperti bahkan lebih dahsyat. Api neraka itu disebut dalam hadis apa? 70 kali lipat dari api dunia ini. Seorang misalkan jika dibakar dengan api dunia ini sudah dia habis. Tapi kalau sudah dibakar di dunia ini selesai. Adapun di neraka apa? Dia dibakar selama-lamanya jika dia orang kafir. Jika dia orang muslim tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibakar sesuai dengan kadar dosanya. Jangan sampai mengatakan, Ustaz gak apa-apa lah saya neraka dulu, nanti yang penting ujung surga. Kan muslimah surga kembali. Enggak, jangan seperti ini. Karena seorang tidak mungkin bisa kuat bertahan di dalam api neraka. Jangankan api neraka, kita saja di dalam mobil misalnya, diam di mobil, kemudian jendelanya ditutup tanpa AC, kuat tidak? Enggak kuat. Kenapa? Tidak ada udara. Sejam, 2 jam, bahkan ada yang mati meninggal dunia disebabkan apa? Diam di mobil tidak ada AC-nya, karena tidak ada hawa, tidak ada oksigen. Lalu bagaimana jika mobilnya dibakar? Sejam, 2 jam kuat tidak? Lalu bagaimana jika selama-lamanya dibakar? Nggak akan kuat, apalagi api neraka lebih dahsyat lagi. Seorang dibakar, bahkan disebut dalam hadis, orang yang paling ringan sisa di dalam api neraka diletakkan di bawah kakinya itu arang, cuman arang doang, arang dari neraka mendidih kepalanya. Bahkan orang tersebut mengatakan, aku termasuk orang yang paling besar adabnya, padahal orang tersebut orang yang paling ringan adabnya. Ya, adab neraka itu naudzubillah mengerikan. Nah, salah satu nanti syafaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sudah terbakar di dalam api neraka, sudah menjadi arang, maka akan fayu marubihim ila nahri ala babil jannah, akan dimasukkan ke sungai di depan surga. Dan nanti di dalam surga itu di depan itu ada sungai. Disebutkan sungai itu apa? Sungai hayah, sungai kehidupan. Nah, orang yang sudah menjadi arang kemudian dimasukkan ke situ akan tumbuh kembali tubuhnya. Subhanallah. Tapi ingat, orang yang masuk neraka dulu disebut dalam hadis ada capnya, al-jahannamiyun. Jadi misalkan orang yang dulunya dia masuk neraka, meskipun nanti masuk surga ada capnya, al-jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahanam. Masih ada mantannya, mantan penghuni neraka jahanam. Ini mengerikan. Kenapa? Hendaknya kita menginginkan di dunia ini bagaimana masuk surga langsung, tanpa transit dulu ke
neraka tanpa masuk dulu ke neraka. Ini bagaimana caranya? Tentu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta surga jauh dari neraka, kemudian barengi dengan ketaatan, jauhi maksiat. Sudah, di dunia ini kita fokus taat, jauhi maksiat. Apa-apa yang telah kita ketahui amalkan, jangan sampai kita pedulikan omongan orang lain. Karena terkadang kita itu tahu tapi untuk mengamalkan berat. Kenapa? Sian diejek, takut dihina, takut dikucilkan. Ini kebanyakan dari kita. Padahal seandainya dikecilkan hina pun apa tidak akan jadi masalah ketika memang Allah ridho kepada kita. Karena celaan manusia itu tidak akan menurunkan derajat seseorang jika tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika seluruh manusia memuji seseorang, itu tidak akan meninggikan derajatnya meskipun sedikit di sisi Allah jika dia orang termasuk yang hina. Oleh karena kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu mustahil didapatkan. Mustahil keridhaan manusia itu. Jika kita baik, dia enggak ridho yang jelek kepada kita. Jika kita baik, maka orang-orang buruk tidak akan ridho kepada kita. Jika kita buruk, maka orang-orang baik tidak akan ridho kepada kita. Jadi pilih saja. Kalau misalkan kita ingin baik, berarti ya nanti orang buruk tidak ridho kepada kita. Kalau kita buruk, berarti orang baik tidak akan ridho kepada kita. Pilih salah satunya. Dan orang berakal pasti mendepankan apa? Ingin keridhaan Allah. Urusan manusia itu apa? Dia tidak peduli, karena yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia. Kemudian kata beliau, kaifa Allah wa kama syaa. Lihat Imam Ahmad itu. Ketika beliau menukil membahas perkara gaib, beliau mengatakan itu terserah Allah. Bagaimana itu tidak tahu. Sudah, begitupun kita. Kalau masalah gaib itu benarkan saja. Apa kita terima dari Allah dan Rasulnya sebagaimana adanya. Innama huwal imanu bih. Tugas kita hanyalah beriman wa tasdiqu bih, dan membenarkannya. Kemudian selanjutnya poin ke-22. Wal imanu annal masihad dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafirun wal ahaditsul lati ja'at fi wal imanu bi anna dzalika kainun. Poin ke-22 yaitu beriman bahwasanya dajjal akan keluar. Dajjal itu benar-benar ada, bukan simbol kejelekan. Karena sebagian orang mengatakan dajjal itu enggak ada, hanya simbol kejelekan saja. Enggak, dajjal itu benar-benar ada. Kapan keluarnya? Itu kelak mendekati hari kiamat. Karena yang namanya tanda-tanda hari kiamat itu ada dua. Pertama, tanda hari kiamat sugro. Yang kedua, tanda hari kiamat kubro. Yang sugro itu apa? Tanda hari kiamat kecil. Yaitu diantaranya apa? Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kata Muhammad SAW, aku dan ana wasa'ah kahatain, aku dan hari kiamat itu seperti ini. Artinya apa? Termasuk tanda hari kiamat kecil diutusnya Nabi Muhammad SAW. Begitupun adanya gempa bumi. Ini juga apa? Termasuk tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil mah wallahu alam masih jauh datangnya hari kiamat. Adapun tanda hari kiamat besar seperti keluarnya dajjal, maka hari kiamat sebentar lagi. Dan kita jangan apa? Jangan merasa aman dari fitnah dajjal. Karena disebutkan dalam hadis apa? Ada orang yang merasa aman. Saya akan aman dari dajjal, sehingga dia datangi dajjal tersebut. Justru apa? Dia beriman kepada dajjal. Karena fitnah dajjal itu luar biasa efek. Bagaimana tidak? Dia mampu dengan izin Allah menghidupkan orang yang telah mati. Jadi orang yang mati dihidupkan sama dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menghidupkan tanah yang gersang, menumbuhkan pepohonan-bubuhan tanah gersang. Kemudian dia membawa seolah surga dan neraka. Barang siapa yang masuk ke dalam nerakanya, artinya itu surganya. Barang siapa yang masuk ke surganya, itu adalah nerakanya. Sebaliknya, seperti jadi fitnah dajjal itu apa? Jangankan fitnah dajjal, fitnah sekarang, misalkan orang yang terlihat soleh, dia bisa mengobati sana sini, dia bisa terbang, terfitnah. Banyak orang pengikutnya. Orang yang ngaku nabi saja ada pengikutnya, apalagi ini fitnah dajjal yang luar biasa efeknya itu. Bahkan kata Nabi SAW apa? Tidaklah setiap nabi kecuali memperingatkan tentang adanya dajjal. Karena luar biasa. Dia mampu menghidupkan dengan izin Allah, mampu membangkitkan orang yang telah meninggal dunia. Orang yang selamatlah orang yang selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dajjal itu ada ciri-cirinya. Salah satunya di jidatnya itu ada tulisan kafirun. Kafir. Siapa yang bisa melihat itu? Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman.
Di lafaz lain disebutkan ada kafaro. Ada lafaz kaf, fa sama to. Kemudian wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi babi Lud. Kemudian Nabi Isa juga akan turun membunuh membunuh Dajjal di mana di Babi Lud. Ini juga apa? Hendaknya kita imani. Nabi Isa itu masih hidup. Nabi Isa itu masih hidup. Allah SWT angkat ke langit. Kelak sebelum hari kiamat Nabi Isa akan turun, kemudian akan membunuh Dajjal. Akan membunuh Dajjal, disebut dalam hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya poin ke-24. Wal imanu qaulun wa amalun. Yang namanya iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan hati. Hati itu ada ucapannya, itu apa? Berupa pembenaran syahadat la ilaha illallah, pembenaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ucapan lisan. Ucapan lisan seperti baca Quran, zikir. Wa amalun, begitupun iman tu amal. Iman tu ada amalnya, konsekuensi. Amalan hati seperti takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, cinta kepada Allah. Ini amalan hati. Kemudian amal juga ada amalan lisan. Seperti zikir, baca Quran. Kalau tadi qaulun itu apa? Qaul lisan itu berarti syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian amal juga amal jawari, anggota badan. Jadi iman itu seperti kompleks iman itu. Jadi iman itu bukan hanya sekedar yang penting kan yakin. Yang penting kan saya hatinya berjilbab meskipun kepalanya nggak berjilbab. Misalnya ini nggak benar. Karena sebenarnya mengatakan apa? Gak jadi masalah nggak berjilbab. Yang penting hatinya apa? Berjilbab. Hatinya baik. Enggak. Kalau hatinya baik pasti apa? Dia berjilbab, menerapkan syariat Islam. Karena apa? Konsekuensi dari iman itu adalah mengamalkan yang Allah perintahkan. Karena keyakinan Ahlussunnah apa? Yang nama al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bukan hanya sekedar keyakinan saja. Jadi yang penting kan saya beriman. Enggak, bukan seperti itu. Iman itu harus ada aplikasinya, pengamalannya. Orang yang beriman itu harus sholat. Orang yang beriman itu harus zakat. Orang yang beriman itu harus puasa. Orang yang beriman itu harus haji. Bukan yang sekarang ngaku saya beriman. Kemudian yang namanya iman juga Pak Yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Jadi yang namanya iman itu bertambah berkurang. Bertambah bi taatir rahman, dengan taat kepada Allah Ar-Rahman. Wa yankusu bi taati syaitan, dan berkurang dengan menaati syaitan. Jadi kalau misalkan kita ingin bertambah imannya, hendaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga jika tidak ingin berkurang iman kita, maka hendaknya apa? Jangan bermaksiat, jangan taat kepada syaitan. Dalilnya apa? Yaitu kama jaa fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Atau iman yang paling sempurna adalah berakhlak baik. Jadi berakhlak baik disebutkan apa? Iman yang paling sempurna. Kita juga apa? Hendaknya memperhatikan masalah akhlak. Disebut dalam hadis apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik, yang paling sempurnanya keimanan itu adalah ahsanuhum khuluqan, paling baik akhlak itu ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri kita, akhlak kepada sesama harus baik. Kita baik kepada Allah tidak cukup. Tapi bagaimana kita juga bisa baik kepada sesama? Karena di antara konsekuensi dari keimanan adalah dia baik kepada Allah dan baik kepada sesama. Tidak dikatakan seorang itu soleh sampai dia baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama. Kemudian selanjutnya kata Imam Ahmad rahimahullah taala membawakan hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kita ringkas saja berhubung waktu. Kemudian selanjutnya poin ke-25, wa man tarakas shalah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dia telah kafir. Ini mazhab Imam Ahmad. Beliau itu berpendapat bahwasanya ketika seorang meninggalkan sholat meskipun sekali saja apa? Dia kafir. Akan tapi mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i enggak kafir.
selama orang tersebut masih meyakini kewajiban sholat. Ya, kalau bahasa kita yang belang bentong itu, kata Imam Ahmad, kafir. Kata ulama lain tidak kafir. Imam Ahmad pun tidak sembarangan mengkafirkan, tapi ada dalilnya. Kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahu tarkus sholat. Perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang kafir itu tarkus as-sholat, yaitu sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Lihat, jadi meninggalkan sholat itu. Seorang jika berzina, jika mencuri, jika minum khamar, jika membunuh, ulama Ahlus Sunnah tidak ada yang mengkafirkan. Akan tapi orang yang meninggalkan sholat meskipun sekali, ada yang mengkafirkan. Itu para ulama, di antara Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi kalau misalkan sebagian kita itu ketika melihat saudaranya, keluarganya mencuri, berzina, membunuh, marah. Luar biasa marahnya, malu dia. Akan tapi ketika keluarganya tidak sholat, ada yang biasa saja, tidak begitu marah, misalkan ini syarat. Karena dosa yang berkaitan meninggal sholat itu apa? Lebih besar daripada zina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada membunuh. Nah, karena apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah, perintahkan keluargamu sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar, memang harus sabar. Apalagi misalkan masih anak-anak yang sudah 7 tahun ke atas, diperintahkan untuk sholat. Jika tidak nurut, sudah di usia 10 tahun lebih, cepret dengan yang tidak berbekas, dengan sesuatu yang tidak menyakitkan. Kalau dengan kita apa? Dengan apa itu sapu itu? Injuk ya? Bukan injuk, nyerek. Nyerek, nah seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka itu mendirikan sholat. Dan ingat, ketika seorang membiasakan sholat, maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wa man taraka wa laysa min al-a'mali syai'un tarku kufrun illa shalah." Tidak ada amal apapun yang meninggalkannya bisa kafir kecuali sholat. Ini kata Imam Ahmad. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu ngeri. Status keislamannya itu dipertanyakan, diperdebatkan oleh para ulama. Si fulan meninggalkan sholat, dia Islam atau kafir? Diperdebatkan masalah oleh para ulama. Man taraka fa huwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlahu. Allah telah menghalalkan untuk memerangi dia atau membunuh dia. Kemudian selanjutnya poin ke-26. Wa khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin As-Siddiq. Sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab. Tsumma Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan. Nuqaddimu haula'i tsalatsah kama qaddamahum ashabu Rasulullah SAW. Kami mengedepankan 3 orang ini dari kalangan para sahabat, sebagaimana ini pendapat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Ahmad menukilkan ini? Karena ada orang Syiah. Orang Syiah itu apa? Mengatakan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka. Bahkan Rasul mengatakan apa? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Tapi ada orang Syiah mengatakan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka. Ini keyakinan orang Syiah. Tidaklah Imam Ahmad menulis kitab ini kecuali apa? Poin-poinnya itu, rinciannya itu ada yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Seperti tadi mizan, ada yang menolak, ada yang mizan. Syafa'ah, ada yang menolak, ada yang syafa'ah. Adab kubur, ada yang menolak, ada adab kubur. Begitupun terkait keutamaan para sahabat, ada yang tidak mengakui keutamaan para sahabat. Kemudian selanjutnya, setelah 3 orang ini, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, thumma ba'da haula'i tsalatsa ashabus syura al-khamsah. Setelah itu orang yang terbaik dari para sahabat adalah dari manusia adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha, kemudian Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Semua itu berhak menjadi pemimpin. Bahkan yang 5 ini ditambah 3 orang tadi termasuk orang yang diberi kabar surga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hadis yang menyebutkan 10 orang tempatnya di surga. Mereka masih hidup, tapi Nabi SAW mengatakan fil jannah, fil jannah, fil jannah, di surga, di surga. Lihat, para sahabat itu ketika mereka dicap sebagai penghuni surga, apakah mereka meninggalkan amalan? Tidak. Justru mereka semakin bertambah amalan. Berbeda dengan
Kita itu nggak ada jaminan yang masuk surga, tapi santai-santai saja, kurang semangat, masih maksiat. Ini bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat itu qudwah, teladan bagi kita semua. Kemudian selanjutnya, wa kulluhum imam, semuanya adalah imam. Wa nadhhabu fi dzalika ila hadits Ibnu Umar. Kami bermadhab seperti itu, berpendapat seperti itu karena ada hadis dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'uddu wa Rasulullah SAW hayyun wa ashabuhu mutawafiruna, Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma naskutu. Kami berpendapat ketika Rasulullah SAW masih hidup bahwasanya yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Jadi ijma para sahabat bahwasanya yang paling baik dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Jadi jangan mau mendengar perkataan orang Syiah. Orang Syiah itu apa? Mereka pintar untuk mengambil hati-hati kaum muslimin. Mereka awalnya berdalih apa? Kami cinta keluarga Rasul, kami cinta Ali. Makanya mereka itu mendepankan apa? Ali lagi. Mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman. Begitupun apa? Mereka biasanya Syiah itu apa? Mengedepankan cinta Hasan, cinta Husain. Kenapa? Jurusnya seperti itu. Ketika mereka dibawa, digiring kaum muslimin untuk cinta Ahlul Bait, nanti setelah itu apa? Mencela para sahabat. Itu bertahap Syiah itu. Ya apa? Hendaknya kita waspada terkait masalah ini. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimallah, "Tsumma min ba'di ashabihi min ashabi syura ahlu Badr." Kemudian para sahabat yang paling baik setelah ashabus syura adalah ahlu Badr, yaitu orang yang ikut perang Badar, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Tsumma ahlu Badr minal ansor, kemudian yang ikut perang Badar dari kalangan ansor. Bahkan Allah berfirman kepada orang yang ikut perang Badar adalah beramal sesuka hatimu. Beramal sesuka hatimu. Kemudian setelah itu kata Imam Ahmad rahimahullah taala, orang yang paling baik dari kalangan para sahabat lah orang yang paling pertama kali hijrah. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Summa, poin ke-27, summa afdalun nasi ba'da haula'i ashabu Rasulullah SAW al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Kemudian setelah para sahabat yang disebutkan dari, yang paling baiknya adalah para sahabat secara umum, yaitu yang Nabi SAW diutus kepada mereka. Jadi sebaik-baik umat setelah Abu Bakar, Umar dan yang disebutkan tadi adalah para sahabat. Wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yauman aw sa'atan. Setiap yang membersamai Nabi Muhammad SAW, baik setahun atau sebulan atau sehari atau sejam saja, aw ra'ahu fa huwa min ashabihi, atau hanya sekedar melihat saja, itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Jika ada seorang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian dia melihat Nabi SAW, kemudian beriman, kemudian mati meninggal dunia, dihitung sahabat. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya sahabat adalah orang yang melihat kullu man ra'an Nabi SAW, orang yang melihat Nabi Muhammad SAW, wal imanu bihi, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wa mata alaihi, dan mati di dalam Islam. Itu adalah para sahabat Nabi SAW. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ah wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadratan fa annahu suhbatan huwa afdalu minal qurunil ladzi lam yarahu. Kemudian orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu lebih baik dari orang-orang setelahnya. Ya, orang misalkan hidup di zaman Rasulullah SAW menjadi sahabat Nabi SAW itu lebih baik daripada tabi'in. Meskipun tabi'in yang paling afdol seperti Sa'id bin Musayyib misalkan, tabi'in yang paling afdol adalah Sa'id bin Musayyib, tapi dibandingkan dengan para sahabat yang meskipun beriman 1 jam saja, dalam artian dia meninggal dunia setelah itu, tetap paling baiknya para sahabat. Dalilnya apa? Itu khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah zamanku, para sahabat. Tsumma ladina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'in. Berarti sahabat dulu baru tabi'in. Tsumma ladina yalunahum, kemudian baru setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Allah alam bisawab. Kita cukupkan insyaallah. Kita lanjutkan besok poin selanjutnya. Allah alam bisawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.